Presiden Republik Indonesia tiba di Aceh. Alat berat dan mobil air bersih siap mempercepat penanganan bencana. Bantuan Presiden Republik Indonesia untuk percepatan penanganan bencana di Provinsi Aceh tiba di Pelabuhan Krungkeku, Kabupaten Aceh Utara. Bantuan strategis ini diangkut menggunakan kapal Adri 53 dan disambut langsung oleh Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Hadi Susilo bersama jajaran terkait. Kedatangan bantuan ini menjadi bukti nyata respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung upaya tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Bantuan yang tiba meliputi 8 unit kendaraan reverse osmosis untuk pengolahan air bersih, 3 unit eskavator standar, 2 unit eskavator long arm, serta 3 unit bulldozer. Seluruh alat berat dan kendaraan operasional ini akan digunakan untuk pembersihan material pasca bencana, pembukaan akses wilayah, normalisasi sungai, dan penyediaan air bersih bagi warga. Seluruh bantuan ini akan segera digerakkan sesuai kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempercepat normalisasi wilayah serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Tembus hutan, medan berlumpur, dan tebing yang curam. Polisi salurkan logistik ke desa Sikundo, Aceh Barat, Aceh yang terisolir akibat bencana banjir bandang. Puluhan personil dari Polda Aceh dan Polres Aceh Barat menembus ke desa Sikundo, Kecamatan Pantai Ceremen yang terisolir menggunakan motor trail dan berjalan kaki sejauh 5 km. Para personil harus melewati jalur yang ekstrim selama 4 jam demi mengantarkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir bandang. Selain akses jalan melewati tebing dan lereng bukit yang curam, petugas juga harus melewati aliran sungai dengan menaiki perahu milik warga setempat. Para personil akhirnya tiba dan langsung menyalurkan bantuan berupa bahan pangan dan sembako kepada warga yang terisolasi akibat banjir dan longsor. Terima kasih banyak yang telah memberi bantuan kepada kami masyarakat Kampung Sikundo. Semoga kami mendapat manfaat yang sangat banyak untuk kami. Kita kirim 40 paket yang terdiri dari pangan berupa beras, kemudian minyak goreng, sarden, mie instan, autan, kemudian biskuit, kemudian selimut, untuk sandangnya selimut, sarung, baju laki-laki dan perempuan, serta makanan cepat saji. Polisi memastikan upaya distribusi bantuan akan terus dilakukan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jalan Gelora hingga Asia Afrika resmi dibongkar. Proses pembongkaran tiang monorel dilakukan pada pukul 23 malam hingga pukul 5 pagi, guna tidak mengganggu arus lalu lintas. Informasinya, pembongkaran ini ditargetkan rampung pada September 2026 mendatang. Dan kita akan melihat seperti apa situasi di beberapa titik terkait tiang monorel. Pemirsa, sudah ada rekan Ismalia di sana. Kita akan menuju Ismalia sekarang. Ya, Ismalia, selamat malam Ismalia. Apakah masih ada aktivitas pembongkaran monorel, tiang monorel di sana? Ya, selamat malam Bayu dan juga pemirsa. Kalau aktivitas ini justru baru akan dimulai, Bayu, karena memang untuk pembongkaran tiang monorel sendiri ini akan dilakukan pada pukul 23.00 hingga pukul 5 pagi nanti. Dan saya akan memperlihatkan Bayu beserta juru kamera saya, ini sudah mulai dilakukan penutupan jalan di Jalan Rasuna Said karena memang pembongkaran tiang monorel ini akan segera dilakukan pada pukul 23.00, sedangkan sekarang sudah pukul 22 lebih 30 ini sudah dilakukan persiapan untuk penutupan jalan
jalan di Jalan Rasuna Said, tepatnya di depan halte LRT Setiabudi, Bayu. Dan juga ini ada beberapa petugas yang nantinya akan membongkar tiang monorail di sini. Di sini ada Dinas Bina Marga, di sini juga ada Dishub, di sini juga ada Satpol PP setempat, Bayu. Dan kenapa dilakukan pada malam hari pada pukul 23.00 hingga pukul 5 pagi? Ini dikarenakan memang di ruas Jalan Rasuna Said ini merupakan jalan utama yang memang jika pada siang hari ini ramai dilewati oleh para pengguna jalan seperti mobil, motor, ini ramai, jadi akan dibongkar atau akan dilakukan pembongkaran pada malam hari supaya tidak mengganggu jalannya lalu lintas. Dan bisa dilihat juga di layar televisi Anda, ini merupakan tiang monorail yang nantinya akan dibongkar, Bayu. Dan ini sudah diberi garis kuning. Ini tiang monorail yang sudah berdiri kokoh di Jalan Rasuna Said hingga ke Jalan Asia Afrika selama 22 tahun yang nantinya ini akan dibongkar, Bayu. Dan juga ini kemarin juga sudah dilakukan pembongkaran pada satu tiang monorail juga di ruas Jalan Rasuna Said. Ini kemarin disaksikan oleh Gubernur Pramono Anung, dan memang ini untuk tiang monorail ini, pembongkaran ini ditargetkan rampung pada September 2026. Dan untuk pembongkaran tiang monorail ini juga digelontorkan dana sekitar 100 miliar rupiah. Dan kemarin dirincikan oleh Gubernur Pramono Anung, ini untuk pemotongan tiang monorail sendiri menghabiskan dana 254 juta rupiah, dan sisanya untuk penataan kota dan juga untuk saluran drainase, trotoar hingga kawasan estetika di Jalan Rasuna Said. Kembali ke Anda, Bayu. Baik, kita doakan semua berjalan lancar, Ismalia. Terima kasih banyak, Ismalia, melaporkan langsung. Tetap jaga keamanan di sana, Ismalia, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, terendam banjir sejak Senin pagi. Debit banjir di perumahan Taman Cikande di Kabupaten Tangerang, Banten masih tinggi. Hingga Kamis malam, banjir masih merendam perumahan Taman Cikande Jayanti, Kabupaten Tangerang. Ratusan kepala keluarga dari 2 rukun warga hingga kini masih hidup dalam pengungsian. Ketinggian banjir pun bervariasi antara 80 cm hingga 2 meter. Diketahui perumahan Taman Cikande sudah terendam banjir selama 4 hari disebabkan tingginya curah hujan hingga membuat Sungai Cidurian meluap. Amar Zoni terjerat kasus narkoba. Amar diduga edarkan narkoba dalam rutan Salemba saat tengah jalani hukuman untuk kasus yang sama. Oktober lalu, Amar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik polisi ke penuntut umum. Amar diduga terlibat peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat itu ia masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Ini merupakan keempat kalinya Amar Zoni terjerat narkoba. Pada 16 Oktober 2025, Amar Zoni dipindah ke Lapas Karanganyar di Nusa Kambangan bersama 5 narapidana lainnya. Amar Zoni ditempatkan di Lapas Super Maximum Security karena masuk kategori warga binaan berisiko tinggi. Amar Zoni pertama kali tersandung kasus narkoba pada Juli 2017. Polisi menyita ganja seberat 39 gram di rumahnya di Depok, Jawa Barat. 6 tahun berselang pada 2023, Amar kembali ditangkap di Sentul, Jawa Barat atas kepemilikan narkoba jenis sabu. 2 bulan menghirup udara bebas pada Desember 2023, Amar ditangkap di Tangerang, Banten dengan barang bukti sabu dan ganja. Ia pun divonis 3 tahun penjara pada Agustus 2024 dan diperberat menjadi 4 tahun penjara di tingkat banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Laras Faizati, terdakwa penghasutan demo Agustus 2025 lalu, akhirnya bebas dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis petang. Detik-detik bebasnya Laras Faizati disambut sukacita sejumlah keluarga dan juga rekan Laras.
Kamis petang, Laras Faizati akhirnya menghirup udara bebas dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Laras dinyatakan bebas setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis 6 bulan tanpa perlu dijalani dan memerintahkan Laras keluar dari tahanan. Usai bebas, Laras Faizati mengaku bersyukur dirinya bisa bebas setelah 5 bulan ditahan di rutan Pondok Bambu. Meski demikian, Laras berharap kasus yang menimpa dirinya bisa menjadi pelajaran agar tidak ada orang lain yang mengalami kasus serupa. Dan aku juga ingin mengirimkan solidaritas untuk semua teman-teman yang masih menghadapi persidangan dan masih meraih keadilan. Semoga Allah mudahkan jalan teman-teman semua untuk mendapatkan keadilan. Dan semoga kasus aku hari ini akan menjadi refleksi negara ini agar kedepannya akan ada ruang lebih besar untuk perempuan bersuara dan tidak akan ada laras-laras lainnya yang dikriminalisasi. Alhamdulillah ya Allah, anakku kembali dengan selamat ya Allah. Semoga kedepannya tetap selamat, suatu apapun ya Allah. 5 bulan yang sangat roller coaster kehidupan saya. Ya karena terus terang ya di Jawa Timur ada yang meninggal. Jadi ini kan suatu Pokoknya